Kitab Yosua pasal yang pertama, kita ambil saja dalam ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Kitab Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Saya baca, Ibu Bapak, dan kita dengarkan dengan baik dan kita simak supaya kita diberkati oleh Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Bapak Ibu, saya kasih tema firman Tuhan, merenungkan serta memperkatakan firman, memberi keuntungan. Amin. Memberi keuntungan. Kita mau perhatikan bahwa hamba Tuhan sebelum Musa menyerahkan tongkat estafet kepadanya, maka di dalam kitab Yosua ini ada beberapa nasihat. Ada beberapa nasihat yang Musa sampaikan kepadanya, dan nasihat ini adalah supaya Yosua berhasil untuk memimpin orang Israel sampai ke tanah Kanaan. Ini sesuatu tongkat atau tongkat estafet yang akan diserahkan ke tangan Yosua. Karena dia tahu bahwa Yosua adalah orang yang mampu, Yosua adalah orang yang sanggup, Yosua adalah orang yang punya kapasitas dan juga Bapak Saudara legalitas di dalam kepemimpinan, dalam memimpin orang Israel sampai ke tanah Kanaan. Kita lihat di sini bahwa ayat yang ke-8, nasihat Musa berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, dan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita kembali kepada merenungkan, sangat penting Bapak Saudara. Merenungkan ini artinya Bapak Saudara, ketika kita merenungkan firman Allah, maka secara otomatis pikiran-pikiran yang lain, pikiran-pikiran yang sia-sia dalam diri manusia, dalam diri kita, maka secara otomatis akan hilang. Bapak Saudara, ketika kita sedang berbicara, misalnya berbicara adat, berbicara nama idola misalnya Bapak Saudara, ketika kita berbicara itu otomatis kita akan fokus dalam itu. Bahkan kalau kita sudah berbicara dengan fokus, merenungkan dengan fokus Bapak Saudara, maka hal-hal yang lain pun kita tidak tahu. Nah, firman Allah berkata, ketika kita merenungkan itu siang dan malam, maka segala pikiran kedagingan itu akan hilang secara otomatis dalam diri kita, dalam pikiran kita. Bapak Saudara, ada 3 poin saya akan berikan, hanya saya kutip dari ayat 8 Bapak Ibu. Sebenarnya kisah daripada pasal 1 ini, ayat 1 sampai ayat 18 adalah kisah daripada bagaimana Yosua bisa dinasehati, bagaimana Yosua juga bisa memerintahkan juga orang Israel, sehingga bahwa setiap kata-kata Yosua sebelum ayatnya yang sampai ayat 18 berkata 16-17, setiap kata-kata Yosua maka mereka akan melakukan dengan setia. Tapi saya akan kutip dalam ayatnya yang ke-8 berkata, ayatnya yang ke-8 saya kutip, dikatakan di sini bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yang pertama saya kutip ayat ini adalah memperkatakan. Arti memperkatakan berarti sedang menyampaikan. Arti menyampaikan berarti kalau kita bawakan dalam diri kita adalah penginjilan. Baik penginjilan secara umum
maupun penginjilan secara pribadi Bapak Saudara, jangan lupa engkau memperkatakan kitab ini, baik dalam penginjilan umum, baik dalam penginjilan dalam lingkup keluarga, dalam ruang lingkup keluarga, maupun juga dalam penginjilan pribadi. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan dalam Matius 4 ayat 23, Yesus dia melakukan hal ini. Matius 4 ayat 23 berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bapak Saudara, bahwa memperkatakan kitab Taurat atau memperkatakan kitab suci adalah sesuatu hal yang penting yang harus kita lakukan dalam diri kita. Bukan hanya seorang gembala, bukan hanya seorang pendeta yang menyampaikan Injil, tetapi setiap orang percaya harus menyampaikan Injil, baik secara apapun, secara media, secara pribadi, secara tatap muka, boleh saja saudara. Yang penting kata firman Allah, jangan kita lupa untuk memperkatakan kitab suci atau kitab Taurat, atau saudara. Yesus, kita memperhatikan, keliling dari desa ke desa, dari rumah ke rumah, bahkan dia memberitakan kerajaan Allah. Dan setelah dia memberitakan kerajaan Allah, dan dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kita perbandingkan dalam Matius pasal 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya perbandingkan dalam balikan Bapak Saudara. Imannya pada ayat yang kedua, Turia somuso dede sanada sakerong langit aro pamaternya bate Turia ke nania paguli dan maasaker enae oi laronia alfadae alenato hare luo safuria. Ini salah satu rahasia Bapak Saudara yang tidak dilihat dan yang tidak dimengerti oleh dunia. Berkata bahwa baru tiba kesudahannya, bahwa kalau seluruh dunia dikatakan maasager batet duriaga dan yang baguli dan maasager romoniha alfadal aminato hari dulu safuria. Baru tiba kesudahannya, bahwa ketika seluruh dunia mereka mendengarkan kebenaran firman Allah. Amin. Seluruh dunia mereka akan mendengarkan Injil kerajaan Allah. Ketika mereka sudah mendengarkan Injil kerajaan Allah, maka firman Tuhan berkata, barulah tiba harinya, barulah tiba luar safuria, barulah tiba kesudahannya. Nah, dalam setiap kehidupan kita, selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, saudara, marilah kita memberitakan Injil. Amin. Mungkin kita tidak bisa memberitakan Injil secara pribadi ke pribadi, saudara, tapi melalui media. Media ini, Bapak Saudara, kita tidak bisa meniadakan zaman sekarang. Ada beberapa satu provinsi pernah mengusulkan bahwa media ini ditutup, tidak boleh, Bapak Saudara. Atau karena menyangkut dengan games, itu harus ditutup karena semua anak-anak terpengaruh. Sebenarnya tidak bisa, karena itu adalah pemasukan negara. Tapi Bapak Saudara, bahwa karena itu ada, maka kita bisa menyikapi diri kita. Bisa kita memperkuat diri kita, bagaimana kita menghindari zaman yang akan menyesatkan itu, Bapak Ibu. Nah, kita melihat di sini, Bapak Saudara, bahwa untuk memberitakan Injil harus, tidak boleh tidak, Bapak Saudara, harus kita lakukan. Karena ini, bahwa kerajaan Allah ini akan diberitakan di seluruh dunia dan bersaksi bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah
tiba kesudahannya, baru tiba hari kiamat, baru tiba dosa mulia saudara. Kalau kita berkata bahwa sudah saatnya dosa mulia, oleh sebab itu saudara, kita harus berjuang untuk kita memberitakan Injil. Yang pertama. Yang kedua saudara, dari ayat yang ke-8 ini, kata Musa kepada Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yang kedua saya ambil dari kata merenungkan. Merenungkan Bapak Saudara artinya sama dengan menghayal. Menghayalkan firman Allah. Atau juga merenungkan ini sama dengan mengingat-ingat firman Allah. Atau sama juga dengan mengatompo firman Allah dalam diri kita. Amin. Jangan lupa mengatompo tarumani lagi siang dan malam. Jangan lupa kita membicarakan firman Allah dalam diri kita siang dan malam. Merenungkan. Banyak orang, bagaimana cara merenungkan seorang diri? Bahwa ketika kita merenungkan, maka seluruh jiwa kita akan dikuasai oleh apa yang kita renungkan itu. Seluruh pikiran kita akan dikuasai ketika kita merenungkan sesuatu. Amin. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa saya belajar daripada merenungkan. Kenapa harus dipaksakan untuk bisa merenungkan itu siang dan malam? Sampai pada Harun pun dulu diperintahkan kepada orang Israel bahwa firman Allah, Taurat Tuhan, atau hukum Allah, atau hukum yang ke-10, jangan pernah engkau lupakan. Engkau harus memberitakan kepada anak-anakmu sampai kepada anak cucu cicitmu, baik pada saat tidur, baik pada saat makan, baik pada saat duduk, baik pada saat di perjalanan. Berarti itu adalah seharusnya kita harus memberitakan firman. Berarti merenungkan firman. Berarti artinya ketika kita merenungkan firman, maka secara otomatis dalam pikiran kita yang sia-sia akan hilang. Bagi anak-anak muda, ketika engkau merenungkan sesuatu, maka segala sesuatu akan engkau lupakan. Amin. Ketika engkau merenungkan sesuatu, maka segala yang lain-lain engkau akan melupakannya. Kalau sedang engkau merenungkan uang, bagaimana uang, datangnya uang, maka hanya itu yang muncul dalam pikiranmu adalah uang. Amin. Haleluya. Ada seorang anak Tuhan ketika dia datang di sini, hamba Tuhan ya, ketika dia datang pas hujan deras. Atas. Amin. Pikir kalau perkara-perkara yang di atas jangan dibawa terus. Jangan perkara dunia, tapi pikirkan terus perkara-perkara di atas. Bagaimana nyawa kita hidup? Bagaimana ketika kita mati masuk surga? Bagaimana ketika kita hidup dalam damai yang 1000 tahun milenial itu? Milenial itu saudara. Bagaimana sudah kita bisa sampai di 1000 tahun damai itu? Bagaimana kita bisa sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga? Itu yang harus kita pikirkan dalam setiap diri kita, saudara. Bukan memikirkan hal yang lain. Bagaimana supaya saya punya popularitas, bagaimana saya supaya punya kapasitas dan Bapak saudara adalah elektabilitas yang kuat. Bagaimana supaya pamor saya kuat, bagaimana supaya saya hebat, bagaimana supaya saya terkenal. Tidak, saudara. Yang kita pikirkan, yang kita renungkan, saudara, adalah kita renungkan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan yang akan membawa kita masuk surga. Haleluya. Firman Tuhan yang akan membawa kita masuk surga. Aku, Bapak saudara, dan kalau sudah dijadikan kita menjadi keluarga Allah, maka Bapak saudara, jangan tunggu orang lain membesukmu. Kenapa kamu tidak berbuat sesuatu? Jangan tunggu Bapak Gembala datang kepadamu. Kenapa kamu seperti itu? Buang-buang waktu. Oke. Amin. 1 minggu yang lewat saya di
Makanya semua dikirimkan sama saya minta melalui sekretaris akademik, dikirimkan sama saya, tolong perbaikin LKS. Saya bikin, siapa takut? Bukan hanya saya punya jabatan harus bisa melakukan. Tapi kemarin ada beberapa, tinggal 1 bulan. Katakan ini artinya ikut dalam perbuatan, Bapak Ibu. Merenungkan ini juga adalah kalau kita tidak merenungkan, maka mengganggu jiwa kita. Itu menyangkut jiwa, merenungkan, Bapak Saudara, menyangkut pikiran, menyangkut intelek, menyangkut otak, Bapak Saudara. Kalau kita merenungkan, tetapi firman Allah berkata bahwa Yosua berkata, ketika engkau merenungkan itu siang dan malam, maka apa yang terjadi kata firman Allah, engkau akan beruntung. Tidak ada satupun manusia di bumi ini kalau dia tidak mau beruntung. Tidak ada satupun manusia di bumi ini kalau dia tidak mau beruntung dalam setiap pekerjaan. Tidak ada satupun manusia di bumi ini kalau tidak beruntung dalam setiap usaha. Otomatis ketika kita berusaha, kita hitung dulu berapa untung. Kalau kita melakukan bisnis, tidak ada manusia yang bisa dikatakan bahwa dia mau rugi. Semua manusia dan semua apapun yang kita kerjakan, saudara, semuanya adalah beruntung. Nah, ketika kita mau beruntung, saudara, maka renungkan firman Allah siang dan malam. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, dalam ayat ini, ayat 8 berkata bahwa supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati artinya bahwa jangan bertindak tanpa memikirkan apa yang akan terjadi. Bertindak hati-hati bahwa jangan sampai melenceng dengan apa yang tertulis. Jangan bertindak hati-hati artinya jangan sampai lari dari aturan. Itu yang disebut dengan bertindak hati-hati. Jangan sampai lari dari aturan yang sudah ditetapkan, Bapak Saudara. Ketika kita sudah dipercayakan sebuah tongkat yang disebut dengan tongkat estafet, maka kita berarti Bapak Saudara bahwa dalam ayat yang ke-8 bagian C berkata, bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang berlaku dalam firman Allah. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan. Amin. Karena penyesalan, baru timbul penyesalan itu bukan awal. Tapi biasanya Bapak Saudara, timbul penyesalan itu di akhir. Amin. Di akhir, ketika sudah terjadi, kenapa tadi aku lakukan itu? Ketika itu terjadi, maka kenapa tadi aku mau berbuat itu? Tidak pernah ada penyesalan di awal, tetapi selalu ada penyesalan di kemudian atau setelah selesainya. Amin. Sebelum Anda mencuri ayam, ketika Anda melangkah tidak pernah menyesal. Tapi ketika sudah mencuri ayam ketahuan, ditangkap, baru timbul penyesalan. Aku menyesal. Oleh sebab itu bahwa firman Allah berkata bahwa bertindaklah hati-hati. Lakukanlah sesuai dengan aturan. Lakukanlah sesuai dengan apa yang tertulis. Lakukanlah sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Allah. Amin. Bertindak hati-hati dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak bertindak hati-hati apapun itu, saudara, kita pasti akan timbul satu penyesalan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Saya akan baca ayat 18. Pas Yosua pasal 1 ayat 18 berkata, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan terbukalah hatimu. Setelah Musa menyerahkan tongkat estafet kepada
firman Allah dan memberitakan kepada seluruh bangsa Israel, maka mereka akan mengaku bahwa kalau mereka melalaikan apa yang disampaikan oleh Yosua, maka apa yang terjadi bagi mereka adalah hukuman mati. Hukuman mati. Ayat 16 berkata, mereka menjawab perintah Yosua itu. Mereka menjawab. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintah-perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Tak sedikit pun melenceng dari apa yang mereka miliki ketaatan daripada Musa. Kalau mereka sudah percaya sepenuh hati kepada Musa, maka mereka mengakui kami dengan sepenuh hati akan percaya kepada kami, dengan sepenuh hati akan melakukan perintahmu. Ayat 18, bila pun kami tidak mendengarkan dan tidak melakukannya, apapun yang kau perintahkan, maka orang tersebut akan dihukum mati. Amin. Oleh sebab itu hari ini saudara, apapun yang kita lakukan dan firman Tuhan apapun yang kita dengarkan saudara, marilah kita melakukan dalam setiap diri kita. Marilah kita bersuka cita untuk tetap melakukan firman Allah. Sebentar lagi